Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah, hutang dilunaskan, kesulitan diangkat, dan semoga Allah berikan yang terbaik untuk kita ya. Dan yang paling penting, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Karena insya Allah, ketika Allah sudah ampuni, insya Allah solusi, keajaiban, kebahagiaan, hajat, doa kita, impian kita, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur ya. Tetap selalu saya ingatkan buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, jangan lupa bersyukur. Selalulah bersyukur di kondisi apapun. Saat kita lagi susah, lagi senang, lagi bahagia, lagi banyak hutang, kondisi apapun walau faktanya berbeda, tetap selalu untuk berlatih diri kita supaya untuk bersyukur. Bangun tidur, katakan Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Katakan terus begitu. Mau tidur juga ucapkan syukur. Makasih ya Allah, Alhamdulillah ya Allah atas pengalaman hidup yang sudah Engkau berikan. Terima kasih ya Allah, hari ini aku bahagia. Terima kasih ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, aku senang, aku kaya, aku sehat. Selalu latih itu ya. Karena ketika kita ingin menjadi orang yang bersyukur, itu salah satu syaratnya adalah ketika kita ingin menjadi orang yang berlimpah, salah satu syaratnya itu adalah kita harus bersyukur. Bersyukur, itu kuncinya teman-teman semuanya. Jadi Allah itu sudah katakan, siapa orang yang bersyukur, maka insya Allah Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Rezekinya akan bertambah. Nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, ketika kita tidak bersyukur, maka sesungguhnya kehidupan kita itu jadi susah. Kemudian ajab Allah itu sangat pedih. Maka ketika hidup kita itu susah, coba deh kita koleksi, kita introspeksi. Apakah selama ini kita sudah banyak bersyukur atau mengeluh? Apakah syukur kita itu selalu kita dawamkan, kita ucapkan, benar-benar kita kepada Allah, Alhamdulillah ya Allah, bersyukur di kondisi apapun. Memang saya akui ketika kondisinya sedang sulit, apalagi banyak utang, itu sulitnya, tapi harus dilatih pelan-pelan. Insya Allah teman-teman semuanya, kalau kita benar-benar ingin menjadi orang yang berlimpah, salah satu syaratnya adalah dengan bersyukur. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa ya, sebelum ke materi, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silakan hubungin nomor yang tertera di bawah ini ya. Nomor saya, WA saya, insya Allah nanti saya akan balas dan saya akan masukkan ke grup, dan kita bisa sharing terkait masalah hutang, masalah kehidupan, dan lain-lain. Ya baik teman-teman semuanya, ada yang bertanya gini ke saya, Pak, saya belum bisa bayar utang, apa yang harus saya amalkan, apa yang harus saya baca? Baik, saya akan jawab ya. Sebenarnya kan pertanyaannya itu kan itu aja, maksudnya pertanyaan itu ya secara nggak langsung itu sebenarnya ya itu aja fokusannya, tapi karena memang ini pertanyaan ya dari apa ya yang masuk ke saya, nggak apa-apa saya jawab. Baik, begini teman-teman semuanya, ketika kita sedang kesulitan, kemudian kita sedang dikejar-kejar hutang, kemudian kita sedang diteror, ditagih, diancam dan lain sebagainya, amalan apa sih yang harus kita kerjakan? Menurut saya itu begini, sebenarnya bukan tergantung dari amalan. Amalan itu semuanya bagus, menurut saya bagus. Sholawat kah, istighfar kah, kemudian sholat tahajud dan lain sebagainya. Tapi yang pertama, kalau kita memang amalan apa yang ditanya, yang menurut saya, satu, jaga sholat. Yang kedua, banyakin sholawat. Yang ketiga, banyak istighfar. Pokoknya amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah ya. Misalnya sholawat, kemudian istighfar, itu kerjakan. Tapi dalam hal ini, ketika benar-benar kita terdesak, kemudian kita kebingungan, belum bisa bayar utang. Saya ngerti benar itu gimana rasanya, gimana ketakutannya, gimana khawatirnya, saya paham itu. Nah, saya pernah alami itu. Tapi coba deh, jangan langsung berpikir cari utangan dulu, jangan deh. Seperti video yang saya sebelumnya saya sampaikan ya Pak, coba deh malam harinya itu sholat hajat dulu. Kemudian setelah sholat hajat, bersalawat kepada Rasulullah 1000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian setelah bersalawat kita berdoa kepada Allah, ya Allah besok hamba harus bayar hutang, tapi hamba nggak punya uang, tolong ya Allah gimana caranya, buatkan jalan ya Allah, karena hamba sudah bingung, hamba nggak ngerti harus bagaimana ya Allah. Sambil kita benar-benar merengek ke Allah, minta ke Allah, terus bersolawat. Kemudian malam harinya kita bangun tahajud, sholat tahajud, kita mohon ke Allah, kita benar-benar merengek ke Allah, benar-benar minta tolong ke Allah.
Selesai tahajud pun kita berdoa sebanyak-banyaknya, kemudian bisa juga bersolawat, bisa juga beristighfar minta ampun. Tapi saran saya ya, ketika selesai sholat tahajud itu sudah deh, banyakin istighfar saja, banyakin minta ampun saja pada Allah. Kalau terkait masalah keinginan kita, itu Allah lebih tahu kok dari diri kita. Allah tahu kita sedang bingung, Allah tahu kita sedang gundah, Allah tahu kita sedang ketakutan, khawatir, cemas karena besok harus bayar utang, kita nggak punya uang. Allah tahu. Udah deh, dalam hal ini ketika kita selesai tahajud, walaupun niat kita, hajat kita itu minta pertolongan Allah, apakah supaya bisa bayar utang atau lainnya, sudah deh, fokusan saja pada minta ampun sama Allah, beristighfar pada Allah, minta ampun. Karena kesulitan kita, keterpurukan hidup kita itu disebabkan karena dosa kita. Makanya di awal video tadi saya katakan, ketika Allah sudah ampuni semua dosa kita, insya Allah kebahagiaan, keberlimpahan, ketenangan, kemudian pertolongan Allah, impian kita itu insya Allah akan dikasih sama Allah. Dengan caranya, bukan dengan cara kita. Nah, ketika Anda selesai sholat tahajud, sudah deh, fokus saja minta ampun. Astagfirullah, ampuni ya Allah, selama ini aku salah, selama ini cara hidupku salah, maafkan aku ya Allah. Ampun ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil kita merenung, sambil kita membayangkan dosa-dosa kita yang lalu, kita introspeksi diri, benar-benar mengakui di dalam jiwa kita, di dalam diri kita yang paling dalam, di dalam hati kita yang paling dalam, bahwa kita ini benar-benar mohon pada Allah, minta ampun, dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulanginya lagi. Kita bertobat kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh, nggak mau mengulanginya lagi. Fokus saja ke sana deh, minta ampun saja sama Allah. Karena kalau sudah begitu ya, posisinya kita sudah terjepit, terdesak, kita makin cari solusi, makin cari mengandalkan pikiran kita itu gak ketemu, teman-teman semuanya. Jadi menurut saya jalan satu-satunya itu ya ke Allah, minta ampun ke Allah, cari ampunan Allah saja dulu. Sudah deh, gak usah cari solusi. Bukan berarti bukan saya melarang gak boleh bekerja, tidak. Tapi ketika kita ibadah kepada Allah itu, udahlah fokusannya minta ampun saja dulu sama Allah. Astagfirullah, ampuni ya Allah. Karena manfaatnya orang beristighfar itu sangat banyak. Bahkan keajaiban istighfar itu dahsyatnya luar biasa ya. Banyak kisah-kisah yang menjelaskan tentang orang-orang yang mengamalkan istighfar itu keajaiban itu datang. Nah, dalam hal ini ketika kita posisinya begitu, yang kita pikirkan, yang kita inginkan itu kan keajaiban, solusi, dan lain sebagainya. Tapi kalau fokusan kita pada solusi, pada keajaiban itu makin menjauh. Makanya saya katakan fokusannya itu adalah minta ampun sama Allah. Dengan segala dalam hati kita, segenap jiwa dan raga kita ini benar-benar minta ampun sama Allah. Kita pasrahkan sepenuhnya pada Allah. Yang ada dalam hati dan pikiran kita ini adalah bagaimana Allah mengampuni kita, bagaimana Allah itu meridhoi hidup kita, bagaimana Allah itu menyayangi kita, mencintai kita. Dengan segala kerendahan hati kita, kehinaan diri kita di hadapan Allah, benar-benar kita serahkan total sepenuhnya padanya urusan kita itu. Karena kita nggak bakal mampu, teman-teman semuanya, nggak bakal mampu. Lalu saya katakan bahwa hutang itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Jadi makin kita memaksakan diri itu harus sesuai dengan keinginan kita, kita nggak mampu. Jangan atur Allah deh, kita nggak bisa ngatur Allah. Maunya kita itu kan hari ini kita berdoa, ya Allah tolong lunasi hutangku, ya Allah butuh duit 100 juta buat bayar hutang. Maunya itu kan besok harus ada kan. Walaupun sebenarnya bisa saja karena Allah itu Maha Kuasa, tapi semuanya tergantung dari keyakinan diri kita. Kalau semakin kita menggebu untuk bisa sesuai dengan keinginan kita, itulah yang secara nggak sadar itu kita sudah mengatur Allah. Nah, tugas kita bukan seperti itu. Tugas kita itu meminta, menjalani, menikmatin. Selebihnya itu Allah yang atur. Selebihnya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi kalau Anda belum bisa bayar utang, sudah deh banyak sholawat, kemudian banyakin istighfar, banyakin minta ampun sama Allah. Biarlah Allah yang selesaikan semuanya. Terus gimana dengan besok Pak Ustadz, utangnya gimana, kan harus dibayar dengan uang. Iya, saya ngerti. Kalau kondisinya sudah seperti itu, ente mau kemana? Sementara kanan kiri banyak itu teman-teman yang sudah membuktikan, kanan kiri sudah mencari pinjam sana pinjam sini nggak ketemu. Terus ente mau kemana? Mau kabur? Coba aja tuh kabur, makin nggak selesai. Mau bunuh diri itu juga nggak solusi. Jadi dia jalan satu-satunya itu ya ke Allah, dan menurut saya pasrah. Memang saya akui pasrah, terima, sabar itu gak gampang. Pasrah, apalagi pasrah, gak gampang, sulit. Tapi apa yang bisa kita buat? Kita lemah, dan semuanya atas kehendak Allah.
Ya sudahlah, kalaupun besok kita dimaki, dihina karena belum bisa bayar utang, terus kita mau berbuat apa? Itulah jalan hidup kita, itulah takdir yang sudah ditetapkan sama Allah pada kita. Kita suka tidak suka, ya terima nggak terima, ya harus kita terima, dan kita harus berupaya sabar. Dan ingat, semua itu tetap pada kebaikan. Yang kadang-kadang kita nggak mengerti, yang kadang-kadang kita memandangnya itu secara akal, secara ego kita saja, sehingga menurut kita tuh kita dihina, dicaci maki itu jadi, menurut kita tuh jadi seolah itu Allah itu menjolimi, Allah itu nggak sayang sama kita. Tidak, sebenarnya itu kebaikan yang kita belum sadar, belum paham apa makna itu semua. Semua yang terjadi pada diri kita itu semuanya pasti kebaikan, yang di belakangnya itu ada hikmah yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Itu teman-teman semua. Jadi kalau belum bisa bayar utang, udah deh, sholat hajat, banyakin sholawat, kemudian tahajud, banyakin minta ampun sama Allah. Insya Allah semuanya itu akan dibuka dan ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teman-teman semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.